Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Quran atau istilahnya orang yang ahli dalam Al-Quran, membacanya, menghafalnya, dan mengerjakan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu adalah seseorang yang hebat di mata Allah, yang paling disenangi oleh Allah. Dalam surat Al-An'am 153 menandakan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar adalah kitabnya Allah. Sangat penting untuk kita ketahui, baik kita ahli bisa atau membaca Al-Quran, mengetahui isinya, maknanya, dan keterangannya, juga mengerjakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini Al-Quran adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku itu, Al-Quran. Jangan mengikuti jalan yang lain. Jika engkau ikuti jalan lain selain Al-Quran, maka berselisihlah engkau, terpecah belahlah engkau dari jalanku. Tersesatlah engkau dari jalanku. Demikian itu aku wasiat, pesan pada kalian agar engkau menjadi orang yang takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Demikian itu kitab, yaitu Al-Quran adalah kitab yang tidak diragukan lagi kebenarannya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dalam Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Ala ilmu salasatun wa masiwa dzalika fawwa fadlun, ayatun muhkamatun aw sunnatun qaimatun aw faridatun adilatun." Ilmu itu ada 3. Selain 3 tidak wajib kita cari. Yang 3 ini wajib kita pelajari, yaitu 1 ayat muhkamatun, yaitu Al-Quran, sunnatun qaimatun, yaitu sunnah Nabi atau al-hadis, dan yang ketiga adalah faridatun adilatun, yaitu ilmu faraid yang adil yang adanya di dalam Al-Quran dan al-hadis. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Jadi wajib. Kata Nabi, "Wa ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nasa." Mencarilah kalian ilmu Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Itu adalah perintah Nabi kepada kita sebagai kaum muslimin. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baiknya kalian, manusia di muka bumi adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Tidak ada yang lebih hebat dari orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam min harf bal alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabillah, yaitu Al-Quran, maka baginya kebaikan. Dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu huruf dalam Al-Quran mendapat pahala 10 kebaikan. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu menjadi 3 huruf. Berarti 30 pahala. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Waman talaha kanat lahu nuron yaumal qiyamah." Nah, ini kefadolannya. Barang siapa yang mendengarkan ayat-ayat dari Al-Quran, maka baginya pahala yang dilipat gandakan. Mendengarkan saja ayat-ayat Al-Quran, kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan.
Kemudian bagi orang yang membacanya, dia mendapatkan nur atau cahaya pada hari kiamat. Inilah, nanti di hari kiamat, orang yang ahli Quran, ahli membaca Al-Quran akan mendapatkan nur, cahaya di hari kiamat. Dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Dau'uhu aksanu min dau'is samsi fi buyutid dunya. Lau kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihada." Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota besok di hari kiamat. Orang tuanya yang nggak ikut baca diberi mahkota gara-gara anaknya yang membaca Al-Quran. Dan cahayanya mahkota itu lebih baik, lebih terang benderang dibandingkan dengan langit dunia. Maksudnya sinar matahari di langit dunia itu kalah terang dengan cahayanya mahkota yang dikenakan oleh orang tuanya yang membaca Al-Quran tadi. Nah, kalau orang tuanya saja yang nggak ikut baca dapat sedemikian hebatnya mahkota yang hebat seperti itu, lalu bagaimana dengan orang yang membacanya, membaca Al-Quran? Nah, insya Allah ya lebih hebat lagi pastinya. Maka mau tidak mau kita ya harus selalu berusaha untuk menjadi ahlul Quran. Belajar yang tekun cara membaca Al-Quran, mengerti isinya, memaknai isi Al-Quran, kemudian mengerti keterangannya. Karena kita ini bukan orang Arab, jadi harus kita artikan isinya Al-Quran itu, kemudian isi Al-Quran itu yang mana perintah Allah ya kita kerjakan, kemudian larangan Allah ya harus kita jauhi. Itulah ahlul Quran. Kalau perlu, yang paling bagus adalah menghafal. Menghafalkan Al-Quran dari juz 1, 2, 3 terus sampai 30 juz, maka itulah ahlul Quran yang sebenarnya di mata Allah. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Al-Qur'anus safi'un musafa'un wa makhilun musaddaqun. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Qur'an adalah safi'un musafa'un, pertolongan, memberi pertolongan yang diizinkan oleh Allah untuk memberi pertolongan. Wa makhilun musaddaqun, dan memberi laporan yang dibenarkan oleh Allah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maksudnya ya sering membaca, menghafal, mengerjakan, memaknai, dan mengerjakan isi Al-Quran, maka Al-Quran tadi akan membawanya, menuntunnya ke dalam surga. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak pernah dibaca, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dimaknani, diartikan, tidak pernah diteres, tidak pernah dikerjakan apa isi perintahnya, maka Al-Quran tadi akan menyeretnya ke dalam neraka. Rasulullah SAW dalam suatu hadis berkata di hadapan para sahabat, sesungguhnya Allah itu punya keluarga yang terdiri dari manusia. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasul? Rasul menjawab, yaitu ahlul Quran, orang yang membaca, menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Jadi orang yang ahlul Quran dianggap keluarga oleh Allah. Bayangkan, orang dianggap keluarga pejabat, gubernur, wali kota itu udah seneng merasa bangga. Apalagi keluarga presiden, senengnya, bangganya, dihormati oleh orang. Lah ini dianggap keluarga oleh Allah. Bisa kita bayangkan. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya tidak ada bekal yang lebih baik untuk menghadap Allah besok di hari kiamat selain bekal Al-Quran. Jadi cukup Al-Quran lah nanti bekal kita di hari kiamat. Dengan bekal Al-Quran kita akan selamat dari siksanya Allah. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dalam suatu hadis, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menemui penghafalnya saat baru keluar dari kuburnya. Al-Quran berwujud seseorang. Al-Quran bertanya, apakah kamu mengenalku? Rajul menjawab, laki-laki tadi menjawab, orang yang baru keluar dari kuburnya. Tidak. Al-Quran menjawab lagi, aku adalah kawanmu. Al-Quran yang membuatmu kehausan di siang yang panas dan membuatmu tidak tidur di malam hari karena mempelajari aku dan selalu membacaku bahkan menghafalku. Setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya dan kamu akan mendapatkannya hari ini. Kamu akan dipasangi mahkota kehormatan di atas kepalamu. Dan kedua orang tua akan diberi pakaian yang bagus dan harganya tidak akan bisa dibayar oleh seluruh penghuni dunia.